Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu Kepala, setelah selesai eh, menggandakan file aplikasi penilaian guru (PKG), langkah yang berikutnya adalah kita menilai. Tadi sudah kita buat sebanyak 3 guru, tapi untuk Bapak dan Ibu Kepala wajib menyepakati apa keputusan yang kita ambil bersama-sama. Nah, untuk yang guru RA silahkan ambil 4 saja. Kemudian untuk kelasnya kelas bawah saja, pakai tematik semua gitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita buka PKG MI Kemenap. Ini yang sudah kita buat tadi. Maka kita buka Abdurrahman guru nomor 1. Tidak saya buat semuanya biar cepat. Ini sudah lengkap Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Abdurrahman ini kita dirubah ya. Tadi karena ini tematik kelas 1, tambahannya bukan kurikulum tetapi cari kita wali kelas. Ini aja yang keliru tadi. Ini wali kelas. Oke. Kalau seperti ini sudah bukan save as lagi, langsung save nanti. Baiklah Bapak Ibu, langsung ke home Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menu-menu yang akan kita nilai. Yang pertama, input identitas gurunya sudah ketahuan ini. Kemudian daftar hadir silakan ditulis juga Bapak Ibu sekalian mulai Januari 2025. Silahkan dibaca petunjuknya. Isilah data ketidakhadiran guru terlambat. Ini guru terlambat, ini kolom yang ini. Pulang cepat yang ini. Kemudian alfa pada setiap bulan, ini alfa tanpa keterangan. Ini yang akan diisi Bapak dan Ibu. Yang kuning-kuning ini otomatis terisi sendiri. Nah, untuk terlambat dan pulang cepat, ini dengan ini, jumlah menitnya yang ditulis atau diisi jumlah menitnya. Bulan Januari misalnya ada guru yang tidak masuk 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Itu yang ditulis Bapak Ibu sekalian, misalnya 35 menit. Misalnya sampai 2 kali tatap muka tidak masuk. Berarti dia 1 jam Al-Quran. Tinggal menghitung, karena ini guru kelas ya, tinggal dihitung saja berapa menit dia tidak masuk. Misalnya 120 menit ya. Kemudian pulang cepat, belum waktunya sudah pulang. Taruh 240 menit. Atau keliru lah. Nah, kita isi 80 menit ya. Nah, kemudian tanpa keterangan yang 1 bulan yang 26 hari apa 28 hari itu enggak masuk tapi tidak memberi tahu dan tidak memberi kabar ke guru piket atau kepala madrasah sampai 5 hari ya tulis 5 hari. 5, ini harinya. Jadi dia hadir itu 88,16%. Lumayan. Silakan diisi sampai bulan Oktober ya, sampai bulan September. Kita kan walaupun periodenya itu Januari sampai Desember tetapi kita menilainya di bulan September. Silakan diisi Bapak Ibu sekalian. Sudah, kembali lagi kita tinggal kepada lihat sampulnya ya. Nah, sampulnya ini ya jelas sudah tahun 2025 lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini instrumen penilaian kinerja. Ini yang akan kita nilai. Guru mapel dan guru kelas yang tematik itu sama. Jadi ini yang diklik. Ini Bapak Ibu sekalian, instrumen penilaian guru-guru kita.
Nah, bagaimana cara menilai Bapak dan Ibu sekalian? Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang proses penilaian. Jadi proses dan tahapan penilaian kinerja guru. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru PKG tahun 2025 diharapkan bisa berjalan dengan baik. Maka berikut kami susun langkah-langkah proses dan tahapan monitoring evaluasi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu mengumpulkan dokumen perangkat pembelajaran dari guru. Guru kan punya perangkat. Ya, ada modul ajar yang dimiliki oleh para guru-guru itu. Silakan dikumpulkan sebelum pengamatan, sebelum penilaian. Penilaian itu juga termasuk pengamatan diamati. Kemudian catat hasil pengamatan selama dan sesudah pembelajaran. Jadi dicatat saat pembelajaran, kemudian sesudah pembelajaran, serta catat juga kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Dicatat kemajuannya seperti apa, progresnya dari saat pengamatan, sesudah pengamatan. Itu dilihat. Kemudian yang kedua, baca dengan cermat butir penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja instrumennya itu dibaca dengan cermat. Dan rubrik penilaian. Dan selanjutnya bandingkan hasil analisis dokumen sebelum pengamatan pembelajaran, catat hasil pengamatan selama dan sesudah pembelajaran, serta catat kemajuan dan hasil belajar peserta didik untuk menetapkan butir penilaian kinerja terpenuhi atau tidak. Yang terakhir, jika masing-masing butir dalam rubrik penilaian terpenuhi secara utuh, nanti kita beri contoh satu bagaimana cara memenuhi butir-butir itu ya, tagihan itu. Maka berikan nilai 2 dengan memberi tanda X atau silang pada kolom angka 2. Karena di situ, di instrumen itu kan ada kolom, ada 3 kolom, ada O, ada 1, ada 2. 0, 1, 2. Dan jika masing-masing butir pernyataan tersebut hanya sebagian atau tidak utuh terpenuhi, maka berikan nilai 1 dengan memberi tanda X pada kolom angka 1. Kalau tidak ada sama sekali, ya diberi tanda silang di 0 gitu ya. Itu Bapak dan Ibu guru sekalian. Kemudian kita masuk ke penilaian. Nah, tadi itu ya. Ada kalau terpenuhi dikasih angka ini 2, kalau sebagian di sini, kalau tidak ada sama sekali di sini. Dilihat Bapak Ibu kepala melihatnya, guru dapat mengidentifikasi karakter belajar peserta didik di kelasnya untuk mendorong pembelajaran mendalam. Bapak Ibu lihat, guru Bapak itu bisa tidak mengidentifikasi karakter siswa? Kalau bisa, berarti kemudian bisa tidak mendorong dia itu belajarnya sampai kepada belajar mencintai gurunya itu. Kan sekarang sudah pakai deep learning ya. Nah, kalau iya sebagian, maka disilang ini, silang 1. Kalau 2 sampai 2 ya letakkan di sini. Pakai panah. Nah, tindakan juga tindak. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu sekalian sampai di sini ada silahkan di sini sampai selesai. Sampai ada berapa instrumen. Ada kompetensi 11, ada kompetensi 12. 12 sampai 13, 14 Bapak Ibu ya. Sampai 14 kompetensi. Silahkan kalau kuku ya Bapak dan Ibu, nilai gurunya yang seobjektif mungkin ya. Kalau selesai, sudah saya anggap ini selesai Bapak dan Ibu, simpan. Save di atas agar tidak hilang. Jadi nilai itu sendiri ya ini kalau dirubah ya. Nah, kemudian kita home Bapak Ibu sekalian. Ini sudah selesai. Nah, sekarang ini tidak usah
Nggak usah karena yang dinilai guru, maka ini tidak usah. Karena bukan work kurikulum dan lain sebagainya. Kalau apa wali kelas tidak ada. Maka sekarang prioritas PKB-nya. Nah, ini prioritas PKB-nya, silakan dipilih. Guru merencanakan di kompetensinya ya. Kompetensinya guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar proses itu. Ada perencanaan tidak gurunya dinilai. Kalau tidak ada berarti lemah ya. Kalau lemah bagaimana? Perlu ada tindak lanjut. Ini kan prioritas PKB ini kan pada tindak lanjut, berkelanjutan. Nah, silakan dipilih apa yang perlu ditindaklanjuti, apa pengembangan unsur PKB-nya, apa pengembangan diri, apa publikasi ilmiah, apa karya. Kita ambil pengembangan diri saja. Kemudian yang kedua jenis PKB-nya apa? Apa diklat fungsional, apa kegiatan lokakarya, atau kegiatan kognitif, atau pembahasan atau peserta pada seminar. Pakai diklat saja, ya. Nah, muncul sendiri kegiatan PKB-nya. Silakan diisi sampai selesai. Di sini hanya ada 5 macam Bapak dan Ibu. Oke, selesai. Kita copy. Yang namanya Abdurrahman ini alhamdulillah sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga dipahami ini penting sekali karena di laporan ini kan ada ya. Di sini ini melampirkan instrumen Bapak dan Ibu. Yang 14 kompetensi itu dilampirkan. Bagaimana Pak ini mengambil caranya, mengkopinya? Ya di copy saja Bapak dan Ibu sekalian. Di copy. Kita ambil coba ya. Kita kembali ke ini. Kita ambil di guru kelasnya tadi. Ini Ctrl A. Ctrl C. Nah, gimana kalau pakai Word ya? Pakai Word, coba pakai Word. Bagus enggak? Pakai Word ini. Keliru ya. Bagaimana pakai Excel saja lebih enak. Kalau Excel langsung. Ini tadi yang kita yang baru. Nah ini. Nah ini Bapak dan Ibu sudah jelas ini dihapus yang atas nih. Nah, dihapus. Delete. Sudah selesai ini. Nah, ini tinggal di print nanti. Di print. Nah ini. Jelas kan? Sudah selesai. Coba di print. Bagus enggak? Bagus kalau di print Bapak Ibu. Ini kalau di print bagus. Tapi mungkin diperbaiki lah sedikit-sedikit ini. Tata letak samping itu perlu diperbaiki. Nah, ini tidak masuk berarti. Ini tidak masuk. Tinggal merubah saja di backlog itu ya. Ini pakai ini aja, pakai 4. Pakai 4. Kemudian ini diperkecil. Coba dicek. Masih belum masuk semua. Belum kan? Belum masuk semua. Nah, langkah yang paling enak ini diperkecil di sini. 85 saja. Kurang sedikit, ini ditarik. Masuk. Alhamdulillah masuk semua Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau buang yang samping itu, lihat di atas ya. Misalnya kalau mau buang ini, bisa ini dibuang. Kalau nggak bagus ya, langsung di delete aja. Lebih bagus nanti, artinya lebih luas, lebih lebar.
bagus ini. Tadi dirubah lagi ya, dirubah lagi. Kayaknya ini langsung 100. Nah, bagus, masuk semua Bapak dan Ibu. Ada 6 halaman. Nah, ini kita simpan instrumen. Bagaimana caranya, Iman? Save. Di save ya Bapak Ibu sekalian. Di save. Cari di mana tadi file saya. Ditulis di sini instrumen 1. Kan guru 1. Oke, selesai sudah. Alhamdulillah. Selesai Bapak dan Ibu sekalian untuk yang ini. Yang siapa? Yang Abdurrahman. Coba tadi nomor 1 instrumen mana? Nah, instrumen ini hasilnya. Ini yang Abdurrahman sudah. Kemudian yang tinggal yang Siti juga diisi. Sama persis seperti itu. Selesaikan semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Saya pikir tidak ada lagi. Oh ya, tadi juga kita cek apakah ada PKG-nya ya, lampirannya. Instrumen saja yang ada ini. PKG-nya ternyata tidak ada. Karena ini contoh yang diberikan oleh Pak Jawas, ya kita harus mengikutinya. Hasil penilaian ini. Identitas itu nanti di print juga, Bapak Ibu. Identitas guru itu di print juga. Dari hasil, oh ya nanti aja ini, nanti. Itu selesaikan sampai anu. Berarti tidak ada lampiran. Ini SK-nya. SK-nya. Kemudian susunan tim penilai siapa saja. Tim penilai itu bisa dari kepala, bisa dari guru senior, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini jadwal pelaksanaan PKG-nya, silakan buatkan jadwal, ada nama, kelas, tanggal PKG, jam, penilai siapa. Kemudian ini pelaksanaan visitasinya. Nah, ini kan ada yang berdiri, gurunya berdiri, kemudian tim penilainya duduk di kursi saat dia mengajar di kelas. Apa ini? Oh, di situ juga ada. Silakan nanti kita lakukan untuk yang ketiga ya. Oke, selesai sampai di sini Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang bagaimana merekap akan kita lakukan di video yang ketiga. Dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.